Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Ingin kepastian agar tidak ada keraguan. Karena dalam dunia medis pun, ASI sangat bagus kegunaannya bagi tubuh pria dewasa, tak hanya untuk bayi. Dasar Dedi aneh. Geleng kepala ayah yang tidak percaya sama sekali atas apa yang dilakukan Zain. Begitu di luar nalar bagi ayah yang memang tidak mengerti apa. Pagi harinya Zain telah siap dengan setelan jasnya lalu menyeret kopernya keluar kamar. Menghampiri ayah yang sedang menyiapkan sarapan untuk mereka walaupun sudah memakai seragam sekolah. Sandwich, ucap Zain melihat makanan yang tersaji di piring begitu duduk. Iya, Dedi kan mau keluar negeri, pasti di sana sangat melelahkan, jadi Dedi harus makan makanan bergizi dan bervitamin agar tidak mudah kelelahan. Kata ayah yang tengah menuang segelas susu untuk Zain. Ini susunya Dedi, kata ayah meletakkan segelas susu di sebelah piring Zain. Mana susu? Tanya Zain mengangkat sebelah alisnya. Aduh bocil, kamu benar tega ya, ringis Zain mengelus perutnya yang dicubit ayah. Makanya jangan gatel, hujat ayah memakan sandwichnya dengan penuh sensasi. Sejak tadi pagi Zain benar meyakinkan ayah sampai tak ada keraguan lagi di hati ayah untuk melepasnya pergi ke luar negeri dengan alasan untuk bekerja. Selesai sarapan, Zain memberikan ayah sejumlah uang yang melebihi jajan ayah biasa hingga membuat gadis kecil yang sedang sedih itu senang. Sudah, jangan sedih lagi, ucap Zain memeluk ayah yang tadi ditelepon oleh orang tuanya mengabari kalau mereka ada bisnis baru di luar negeri. Jadi akan di sana dalam waktu cukup lama, hampir 1 bulan, serta Zain juga pergi di hari yang sama. Sehingga ayah tinggal sendiri, begitupun kedua orang tua Zain yang sudah pergi dari 2 hari yang lalu. Ia nggak sedih lagi, kata ayah tersenyum menatap uang di tangannya membuat moodnya membaik. Benar bocil ya kamu, senyum geli Zain melihat ayah yang bisa berubah mood hanya dengan melihat uang. Semangat kerjanya Dedi, ayah kan suka jajan, kata ayah menyemangati suaminya agar mencari uang lebih banyak lagi. Semangatinya pakai kata doang, goda Zain begitu mereka berdiri di lobi apartemen. Ayah menatap ke sekeliling yang sepi, memastikan tidak ada orang selain mereka dan bodyguard. Muah, dah Dedi, kata ayah setelah mengecup pipi kiri dan kanan Zain lalu bersalam. Setelah memastikan ayah sudah berangkat sekolah, Zain langsung menuju markas mafianya di ujung perkotaan untuk merancang strategi. Dan melakukan rapat ulang bersama para ajudan serta kelima sahabatnya. Halo Dedi,
Udah sampai Australia? Tanya ayah menelpon Zain di sore hari sepulang sekolah. Sudah sayang, jawab Zain dengan suara santai di tengah ketegangan karena dia sedang rapat dengan seluruh anak buahnya di sebuah ruangan khusus. Ayah menanyakan kabar Zain dan seperti kebiasaan bocil nakal itu bercanda, serta julid pada Zain yang membuat beberapa orang yang mendengar suara menggoda ayah ikutan tersenyum sama seperti Zain. Sudah dulu ya, nanti Dedi telepon lagi sebentar lagi, ada meeting, alasan Zain. Dedi benar gila, kerja baru juga nyampe udah langsung gas aja kerjanya, ucap ayah. Ya gimana lagi, begitulah ambisi Dedi soal pekerjaan, agar kamu bisa jajan banyak setiap saat. Ucap Zain tertawa mengiringi ucapannya dengan embel tanggung jawab agar ayah terharu. Kerja itu pakai misi Dedi, bukan ambisi. Kita yang ngatur, baru orang lain yang berambisi biar santai tapi berduit karena kita pengendali. Kata ayah sambil tertawa, lalu setelah pamit menutup telepon karena Zain akan meeting katanya. Iya juga ya, ucap Zain yang masih terdiam memikirkan ucapan ayah sambil bercanda yang kalau dikembangkan bisa menjadi solusi atas masalah besar yang Zain hadapi sekarang. Kenapa Zain? Tanya Ricardo bertanya. Begini, kenapa kita harus mengibarkan bendera peperangan yang hanya akan membuat banyak kerugian hanya demi sebuah ambisi menang? Lebih baik kita mengatur misi untuk menjebak mereka yang sangat berambisi lalu lumpuhkan mereka dengan strategi. Sehingga kita bisa sampai di titik puncak melenyapkan Bajiangan yang sudah banyak merusak selama hidupnya, kata Zain menyampaikan sebuah ide. Tujuan kita di sini kan hanya melenyapkan Bajiangan itu, bukan yang lainnya, sambung Rico mengangguk setuju. Lalu bagaimana dengan jajaran dalam markasnya? Ya, tujuan utama kita memang Bajiangan itu. Namun untuk sampai padanya bukanlah hal yang mudah, kita harus melenyapkan tameng pelindung dia. Ucap Daniel mengingatkan kalau situasi tak semudah ide yang Zain ucapkan. Itulah misi yang harus kita atur agar bisa memanfaatkan ambisi mereka seperti apa yang bocil kematian itu bilang. Ucap Rich tersenyum simpul yang memang sempat mendengar obrolan receh Zain dengan istri kecilnya yang nakal itu. Keesokan harinya, sepulang sekolah ayah mampir dulu di restoran pusat kota untuk membeli makanan dan beberapa kue. Karena sejak Zain tidak ada di apartemen, ayah tidak lagi memasak walaupun ada pelayan juga. Sayang, panggil Marvel menghampiri ayah yang baru keluar restoran itu. Ayah kak, kita kan udah putus, kata ayah meralat panggilan Marvel padanya. Enggak, kita nggak pernah putus dan aku masih sangat mencintai kamu, ucap Marvel tulus dari hatinya menatap ayah dengan dalam.
Lupakan Kak, ayah sudah menikah, kata ayah dengan polos tidak menutupi lagi karena Marvel sudah terlanjur tahu juga. Tapi aku tahu kamu tidak bahagia menikah dengan pria dewasa itu ayah, itulah sebabnya aku tidak bisa ikhlas, ucap Marvel dari dasar hatinya. Ayah bahagia kok Kak, kata ayah dengan jujur walaupun Zain tegas dan sedikit keras tapi dia tidak pernah menyiksa ayah bahkan selalu memenuhi semua kebutuhan ayah. Jangan berbohong, bagaimana mungkin kamu bisa bahagia hidup bersama orang yang pekerjaannya sangat kamu benci dan takuti? Ucap Marvel kecewa saat dibohongi ayah terang-terangan seolah bahagia di depannya. Namun Marvel tidak menyalahkan gadis polos itu. Malah Marvel bangga melihat ayah yang sama sekali tak ingin orang yang dia sayang ikut merasakan penderitaannya sehingga dia memilih berbohong. Marvel mengenal ayah sudah cukup lama dan sangat tahu bagaimana kepribadian ayah. Walaupun ayah bilang bahagia padanya, tapi Marvel bisa melihat dan merasakan kesedihan ayah dari sorot matanya. Benci dan ditakuti, ayah mengulang ucapan terakhir Marvel. Iya, bukankah kamu sangat takut dan benci mafia? Lalu mengapa kamu malah mau dinikahi oleh Zain Ferdinand yang merupakan King Mafia bahkan Big Boss kota ini ayah? Ucap Marvel mengatakan kenyataan. Nggak mungkin, kakak salah orang kali. Daddy itu punya perusahaan sendiri dan setiap hari dia hanya sibuk bekerja di perusahaan. Jelas ayah membantah tuduhan Marvel terhadap Zain karena memang itu yang ayah lihat setiap hari Zain selalu pamit bekerja pada ayah. Walaupun ayah memang belum pernah datang ke kantor Zain lantaran sibuk sekolah. Baiklah, kalau begitu kemana dedimu itu sekarang? Tanya Marvel yang tahu kalau peperangan puncak antara dua markas mafia besar sedang terjadi. Daddy lagi keluar negeri, jawab ayah dengan jujurnya menatap Marvel. Keluar negeri? Barusan aku melihatnya di sekitar kota ini. Ucap Marvel mengatakan kebenaran sambil tertawa untuk menutupi kekesalannya saat pria dewasa itu membohongi ayah secara licik. Kakak salah, belum selesai ayah bicara Marvel menunjukkan sebuah foto yang waktu pengambilannya baru sekitar 2 jam yang lalu. Itu suami brengsek kamu kan? Tanya Marvel. Semakin iba melihat wanita baik dan polos seperti ayah harus berada dalam genggaman pria brengsek seperti Zain. Hal yang paling Marvel takutkan adalah jika Zain nekat menyakiti ayah hanya karena kenakalan gadis polos itu. Iya sih, tapi mungkin hanya mirip, kata ayah setelah melihat foto itu beberapa saat walaupun kurang percaya bahkan ayah hanya berpikir positif barangkali mirip. Astaga, dengan apa pria menaklukkan kamu ayah sampai percaya begitu besar pada pembohong sepertinya. Ucap Marvel yang lama,
Lama menjadi kesal juga saat kepercayaan ayah besar sekali pada pria itu. Walaupun sudah melihat begitu, tapi ayah tetap lebih percaya pada Zain karena belum beberapa lama mereka juga teleponan tadi. Dan kata Zain sedang menyelesaikan pekerjaannya dan ayah juga waspada. Barangkali Marvel punya niat tidak baik karena setiap perkataannya selalu menyudutkan Zain. Dedi tidak berbohong, kata ayah tetap teguh percaya pada Zain. Sejenak Marvel terdiam menatap ayah penuh rasa kecewa. Padahal Marvel punya niat baik, hanya ingin ayah tahu yang sebenarnya. Namun mengapa di sini seolah ayah menganggap dialah yang punya niatan jahat? Dedi sedang di luar negeri menyelesaikan pekerjaannya dan Dedi juga bukan mafia. Ucap ayah menolak percaya akan apa yang dikatakan oleh Marvel. Tanpa banyak bicara lagi, Marvel menunjukkan beberapa bukti nyata tentang Zain yang merupakan seorang mafia. Bahkan lengkap dengan beberapa orang yang pernah menjadi korban keganasan Zain. Namun Marvel menutupi alasan kenapa Zain membunuh mereka dari ayah. Bahkan menghapus informasinya sehingga di sini seolah Zain adalah orang tak punya hati nurani yang membunuh tanpa alasan yang jelas. Enggak mungkin, ayah menggeleng tak percaya. Zain memang tegas dan keras. Namun ayah bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang punya hati nurani. Semarah apapun dia, tak mungkin dia sampai membunuh orang hanya untuk mencari harta dan kepuasan. Baiklah ayah, jika bukti ini tak cukup untuk membuatmu percaya, mari kita lihat bukti nyata. Ucap Marvel memegang tangan ayah yang langsung ditepis oleh ayah. Maafkan aku, ucap Marvel dengan spontan. Ayah naik mobil, ayah ngikuti kakak dari belakang aja, ucap ayah yang walaupun sebenarnya merasa Marvel sedang memfitnah Zain. Namun melihat bukti yang Marvel berikan membuat ayah menjadi bingung harus percaya pada siapa. Tidak bisa ayah, kalau kamu pergi pakai mobil ini maka mereka akan tahu siapa kamu, bahkan curiga. Ucap Marvel yang akhirnya membuat ayah mau tak mau ikut Marvel naik motor memakai masker dan sweater hoodie yang diberikan Marvel. Maafin ayah ya Dedi, bukannya nggak percaya sama Dedi, hanya saja ayah ingin kepastian agar tidak ada keraguan. Batin ayah naik ke atas motor Marvel walaupun ayah sudah tahu Zain pasti akan marah jika ayah kembali berboncengan dengan Marvel. Bersambung.